teman-teman, kembali lagi bersama aku Michelle dari tim KKN UGM Bohol Petir 2021. Kalau pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perkalian, di video kali ini kita akan membahas mengenai pembagian. Nah, jika di perkalian kita belajar perkalian sebagai penjumlahan berulang, di pembagian kita akan mempelajari tentang pembagian sebagai pengurangan berulang. Bagaimana sih pembagian sebagai pengurangan berulang itu? Yuk simak cerita kakak ya. Misalkan ibu pergi untuk membeli 16 roti. Roti tersebut akan ibu bagi ke 4 anaknya secara adil. Nah, berapa sih kira-kira roti yang masing-masing anak akan dapatkan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ingat bahwa ibu memiliki 16 roti. Dan ibu akan membagikan ke 4 anaknya. Artinya, kita akan menghitung 16 dibagi 4. Dengan 16 menyatakan roti yang ibu beli, dan 4 menyatakan jumlah anak ibu. Sehingga kita dapat mengerjakannya dengan memperhatikan bahwa ibu awalnya mempunyai 16 roti. Setiap roti akan dibagikan satu persatu ke masing-masing piring hingga habis. Yang pertama, setiap piring diberi satu roti, sehingga sisa roti yang ada adalah 16 dikurangin 4. Kemudian, masing-masing piring diberi satu roti lagi. Sehingga, sisa roti ibu ada 16 dikurangin 4 dikurang 4. Selanjutnya, setiap piring diberi satu roti lagi, sehingga sisa roti ibu adalah 16 dikurangi 4, dikurangi 4, dikurangi 4. Dan kemudian setiap piring diberi satu roti lagi. Sehingga sisa roti ibu adalah 16 dikurangi 4, dikurangi 4, dikurangi 4, dikurangi 4. Atau sama dengan 0. Karena sudah tidak ada roti yang tersisa, maka dapat dilihat di sini bahwa 16 dikurangi 4 sebanyak 4 kali. Jadi, 16 dibagi 4 akan sama dengan 4. Sehingga masing-masing anak ibu akan mendapatkan 4 roti. Begitu ya, teman-teman. Contoh selanjutnya. Misalkan ada sebuah pedagang telur yang memiliki 18 butir telur. Ia ingin membagikan telur tersebut ke 3 keranjang sama rata. Berapa ya jumlah telur pada masing-masing keranjang tersebut? Sama seperti sebelumnya, diperhatikan bahwa pedagang mempunyai 18 telur dan akan dibagikan ke dalam 3 keranjang. Artinya, kita akan menghitung 18 dibagi 3. Dengan 18 menyatakan banyak telur yang dimiliki pedagang, dan 3 menyatakan jumlah keranjang yang akan diisi. Diperhatikan bahwa pedagang memiliki 18 telur. Jika ia membagikan satu telur ke masing-masing keranjang, maka sisa telur yang ia miliki adalah 18 dikurangi 3. Selanjutnya, jika ia membagikan satu telur lagi ke masing-masing keranjang, maka sisa telur yang ia miliki adalah 18 dikurangi 3 dikurangi 3. Kemudian, jika satu telur dibagikan lagi ke masing-masing keranjang, maka jumlah telur yang pedagang itu punya tinggal 18 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3. Selanjutnya, jika satu telur lagi ia bagikan ke masing-masing keranjang, maka pedagang tersebut mempunyai 18 dikurangi 3 dikurangi 3, dikurangi 3, dan dikurangi 3. Selanjutnya, pedagang tersebut memberikan satu buah telur lagi ke masing-masing keranjang, sehingga telur yang ia miliki tinggal 18 dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3. Dan terakhir, pedagang tersebut memberikan satu telur lagi kepada masing-masing keranjang, sehingga telur yang pedagang itu punya adalah 18 dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3.
atau sama dengan 0. Karena telur yang di keranjang besar sudah habis, maka dapat diperhatikan bahwa 18 dikurangi 3 sebanyak 6 kali. Artinya, 18 dibagi 3 akan sama dengan 6. Sehingga, masing-masing keranjang berisi 6 telur. Nah, sebagai latihan, yuk kita kerjakan soal ini bersama-sama ya. Yang pertama, 27 dibagi 9. Artinya, kita harus mengurangi 27 dengan 9 hingga hasilnya sama dengan 0. Sehingga, 27 dikurangi 9, dikurangi 9, dikurangi 9 sama dengan 0. Diperhatikan bahwa 9 dikurangkan sebanyak 3 kali. Jadi, 27 dibagi 9 adalah 3. Yang selanjutnya, 15 dibagi 3. Artinya, kita harus mengurangi 15 dengan 3 hingga hasilnya sama dengan 0. Sehingga, 15 dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3 sama dengan 0. Karena 3 dikurangkan sebanyak 5 kali, maka 15 dibagi 3 akan sama dengan 5. Selanjutnya, 48 dibagi 8. Artinya, kita harus mengurangi 48 dengan 8, sehingga hasilnya sama dengan 0. Sehingga, 48 dikurangi 8, dikurangi 8, dikurangi 8, dikurangi 8, dikurangi 8, dikurangi 8 sama dengan 0. Dapat diperhatikan bahwa 48 dikurangi 8 sebanyak 6 kali. Sehingga 48 dibagi 8 sama dengan 6. Yang selanjutnya, 28 dibagi 7. Sama seperti sebelumnya, 28 dikurangi 7, dikurangi 7, dikurangi 7, dikurangi 7, sama dengan 0. Diperhatikan bahwa 28 dikurangi 7 sebanyak 4 kali. Jadi, 28 dibagi 7 sama dengan 4. Nah, untuk contoh yang selanjutnya, teman-teman coba kerjakan sendiri ya. Selanjutnya, diperhatikan bahwa pembagian dapat dilakukan dengan cara kebalikan dari perkalian. Nah, misalkan kita punya bentuk perkalian 7 kali 5, yaitu sama dengan 35. Bentuk pembagiannya dapat kita tuliskan menjadi 35 dibagi 5 sama dengan 7. Dan bisa juga menjadi 35 dibagi 7 sama dengan 5. Nah, sebagai latihan, yuk kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama, 4 dikali 6 sama dengan 24. Artinya, pembagian dapat dituliskan sebagai 24 dibagi 4 sama dengan 6, dan 24 dibagi 6 sama dengan 4. Untuk yang selanjutnya, 8 dikali 5 sama dengan 40. Nah, teman-teman bisa coba masing-masing ya. Selanjutnya, 7 dikali 9, dan 6 dikali 8. Selanjutnya, kita akan membahas pembagian dengan cara bersusun. Bagaimana sih pembagian dengan cara bersusun? Yuk kita simak contoh berikut ya, teman-teman. Misalkan kita akan menghitung 48 dibagi 3. Nah, dengan cara bersusun, penulisannya adalah sebagai berikut. 48 berada di dalam tanda pembagi, dan angka 3 berada di sebelah kiri tanda pembagi. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membagi puluhan dari 48, yaitu 4, dengan 3. Artinya, kita akan mencari 3 dikali dengan berapa yang hasilnya mendekati 4, tetapi tidak lebih dari 4. Nah, kita bisa perhatikan bahwa 3 dikali 1 sama dengan 3, 3 dikali 2 sama dengan 6, 3 dikali 3 sama dengan 9, dan seterusnya. Diperhatikan bahwa hasil mendekati 4 tetapi tidak melebihi 4 adalah 3 dikali 1. Sehingga 1 diletakkan di atas tanda bagi. Langkah kedua, kita akan mengkalikan 1 di sini dengan 3. Artinya 1 dikali 3 adalah 3, dan diletakkan di bagian puluhan yaitu di angka 4.
Langkah yang ketiga, kita akan mengkurangkan bagian puluhan, yaitu 4 dan 3. Sehingga 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Yang selanjutnya, kita akan menurunkan angka 8. Sehingga jika diturunkan, di sini akan menjadi 18. Langkah yang kelima, kita akan membagi 18 dengan 3. 18 dibagi 3 sama dengan 6. 6 akan kita letakkan di sebelah angka 1. Langkah yang keenam, kembali kita kalikan 6 dikali 3. 6 dikali 3 adalah 18. Kita letakkan di bawah sini. Langkah selanjutnya, kita akan mengurangkan 18 dikurangi 18. 18 dikurangi 18 akan menghasilkan 0. Karena hasil di sini sudah 0, maka artinya 48 dibagi 3 akan sama dengan 16, sesuai dengan di atas tanda pembagi. Seperti itu ya teman-teman. Untuk memperlancar, kita coba contoh yang lain yuk. Misalkan kita akan menghitung 81 dibagi 3. Sama seperti tadi, kita taruh 81 di dalam tanda pembagi dan 3 di sebelah kiri tanda pembagi. Langkah pertama, kita akan membagi puluhan dari 81. Artinya, 8 dibagi 3. Artinya, kita mencari 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati 8, tetapi tidak lebih dari 8. Kita perhatikan bahwa 3 dikali 1 sama dengan 3, 3 dikali 2 sama dengan 6, dan 3 dikali 3 sama dengan 9, dan seterusnya. Dapat diperhatikan, yang hasilnya mendekati 8, tetapi tidak lebih dari 8 adalah 6. Atau 3 dikali 2. Sehingga 2 akan kita letakkan di atas tanda bagi. Langkah selanjutnya, kita akan mengkalikan 2 dengan 3, dan kita letakkan di bawah angka 8, yaitu 6. Langkah selanjutnya, kita akan mengurangkan 8 dikurangi 6, yaitu sama dengan 2. Selanjutnya, kita akan menurunkan angka 1. Jika diturunkan, maka di sini menjadi 21. Selanjutnya, kita akan membagi 21 dengan 3 di sini. 21 dibagi 3 adalah 7, dan kita letakkan di sebelah angka 2. Selanjutnya, kita akan mengkalikan 7 dikali 3. 7 dikali 3 adalah 21, dan 21 kita letakkan di bawah sini. Langkah selanjutnya, kita mengurangkan 21 dengan 21. Hasilnya adalah 0. Karena di sini sudah 0, maka 81 dibagi 3 akan sama dengan 27. Nah, untuk latihan soal berikut, teman-teman bisa mengerjakannya secara mandiri ya. Selanjutnya, kita akan masuk pembagian dengan cara bersusun untuk bilangan 3 angka. Misalkan 204 dibagi 6. Sama seperti sebelumnya, kita menuliskan 204 di dalam tanda pembagi dan 6 di sebelah kiri tanda pembagi. Diperhatikan di sini bahwa 2 lebih kecil dari 6. Artinya, kita dapat mengambil satu bilangan lagi di sebelah kanannya. Sehingga kita akan menghitung 20 dibagi 6 terlebih dahulu. 20 dibagi 6. Artinya, kita akan mencari 6 dikali berapa yang hasilnya mendekati 20, tetapi tidak lebih dari 20. Diperhatikan, 6 dikali 1 sama dengan 6, 6 dikali 2 sama dengan 12, 6 dikali 3 sama dengan 18, 6 dikali 4 sama dengan 24, dan seterusnya. Hasil yang mendekati 20, tetapi tidak lebih dari 20, adalah 6 dikali 3 sama dengan 18. Sehingga pengkali yaitu 3 akan kita letakkan di atas tanda bagi. Langkah selanjutnya, kita akan mengkalikan 3 dikali 6. 3 dikali 6 sama dengan 18. Kita akan letakkan di bawah angka 20.
Kemudian, langkah selanjutnya, kita akan menghitung 20 dikurangi 18, yaitu sama dengan 2. Langkah selanjutnya, kita akan menurunkan angka 4. Jika diturunkan, maka di sini menjadi 24. Selanjutnya, kita akan membagi 24 dibagi 6. 24 dibagi 6 adalah 4. Kita letakkan di sebelah angka 3. Selanjutnya, 4 dikali 6 sama dengan 24. Kita letakkan di bawah angka 24. Selanjutnya, kita akan mengurangkan 24 dikurangi 24, yaitu sama dengan 0. Karena sudah 0, maka 204 dibagi 6 kita dapatkan adalah 34. Seperti itu ya, teman-teman. Contoh selanjutnya, kita hitung 348 dibagi 3. Sama seperti sebelumnya, kita tuliskan 348 di dalam tanda bagi dan 3 di sebelah kiri tanda bagi. Karena 3 tidak lebih kecil daripada 3, maka untuk langkah pertama, kita membagi 3 dibagi 3, yaitu 1. Selanjutnya, sama seperti langkah-langkah sebelumnya, kita mengkalikan 1 dengan 3, dan kita letakkan di bawah, yaitu 3. Langkah selanjutnya, kita akan mengurangkan 3 di sini. 3 dikurangi 3 akan menghasilkan 0. Langkah selanjutnya, kita akan menurunkan angka 4. Jika angka 4 diturunkan, di sini akan menjadi 4. Selanjutnya, 4 di sini akan kita bagi dengan 3. 4 dibagi 3 artinya 3 dikali sesuatu yang hasilnya mendekati 4 tetapi tidak lebih dari 4. Kita perhatikan, 3 dikali 1 sama dengan 3, 3 dikali 2 sama dengan 6, dan 3 kali 3 sama dengan 9. Artinya, hasil yang mendekati 4 tetapi tidak lebih dari 4 adalah 3. Sehingga pengkalinya yaitu 1, kita letakkan di atas tanda bagi. Selanjutnya, kita akan mengkalikan 1 di sini dengan 3. 1 dikali 3 yaitu 3. Dan kita letakkan di bawah angka 4. Selanjutnya, kita akan mengurangkan 4 dikurangi 3, yaitu sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita akan menurunkan angka 8 di sini. Kita turunkan sehingga di sini menjadi 18. 18 kita akan bagi dengan 3, yaitu sama dengan 6. Kita tuliskan di sebelah angka 1. 6 dikali 3 akan sama dengan 18. Kita tuliskan di bawah angka 18. Nah, 18 dikurangi 18 akan sama dengan 0. Karena sudah 0, maka kita dapatkan 348 dibagi 3 akan sama dengan 3. Dari contoh berikut, teman-teman bisa perhatikan bahwa menurunkan angka dilakukan satu persatu per tahapnya. Jadi, teman-teman tidak boleh langsung menurunkan 2 angka sekaligus. Begitu ya, teman-teman. Nah, untuk latihan soal berikut, teman-teman bisa kerjakan mandiri ya. Sekian materi pembagian yang dapat kakak sampaikan. Semoga materi ini berguna ya, teman-teman. Terima kasih.